Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang data understanding praproses data. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diona Fitayuningrum dengan NBI 14121000098 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Abid Akhtar dengan NBI 14121001111. Saya Sultan Ibrahim dengan NBI 113. Saya Putra Rizky Rendragraha dengan NBI 076. Saya Christian Dwinanta dengan NPI 141210018. Untuk pada materi ini untuk subcapaian pembelajarannya yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis data dan teknik-teknik mempersiapkan data agar sesuai untuk diaplikasikan dengan pendekatan data mining tertentu. Indikatornya ketepatan mengidentifikasi konsep dan melakukan data processing agar sesuai dengan teknik data mining. Berikut adalah outline-nya. Yang pertama yaitu perlunya praproses data, yaitu dengan menjelaskan pentingnya melakukan processing atau persiapan data sebelum analisis agar hasil analisis lebih akurat dan relevan. Kemudian pengumpulan yaitu aggregation, yaitu dengan mengacu pada proses penggabungan data dari berbagai sumber atau menggabungkan data untuk menghasilkan informasi yang lebih ringkas dan bermakna. Kemudian penarikan contoh yaitu sampling, menunjukkan pada pemilihan subset data dari keseluruhan dataset. Sampling dilakukan untuk mengurangi jumlah data yang dianalisis sambil tetap mempertahankan representasi yang baik. Kemudian ada pemilihan fitur yaitu fitur subset selection, yaitu proses pemilihan sekumpulan fitur atau variabel yang paling relevan untuk model analisis guna meningkatkan kinerja atau efisiensi. Kemudian ada pengurangan dimensi atau dimensionalisasi reduction, atau bisa dengan metode PCA, yaitu teknik untuk mengurangi jumlah variabel dalam dataset. Metode yang paling umum digunakan termasuk PCA, yaitu Principal Component Analysis, untuk menjaga informasi penting sambil mengurangi kompleksitas data. Kemudian ada pembuatan fitur yaitu feature creation, yaitu proses penciptaan fitur baru atau mengubah fitur yang ada berdasarkan data mentah untuk meningkatkan performa model. Kemudian ada pendiskritan dan pembinaran. Dengan pendiskritan, proses pengubahan data kontinu menjadi data diskrit, sementara pembinaran mengubah data menjadi bentuk biner, misalnya 0 atau 1. Kemudian ada transformasi atribut atau atribut transformation, yaitu mengacu pada proses pengubah bentuk data, di mana seperti normalisasi atau standarisasi untuk menyesuaikan dengan algoritma analisis tertentu. Kemudian data preparation dalam CRESPDM atau Cross Industry Standard Process Data Mining. Pada tahap ini, tahapan dalam CRESPDM itu meliputi business understanding, yaitu dengan memahami tujuan bisnis dan menetapkan tujuan proyek data mining berdasarkan kebutuhan bisnis. Kemudian ada data understanding, mengumpulkan, mengeksplorasi, dan memverifikasi kualitas data yang tersedia. Kemudian ada data preparation dalam kotak merah tersebut, yaitu melibatkan langkah-langkah penting seperti select data, clean data, construct data, integrate data, serta format data, modeling, evaluation, deployment, dan penggunaan CRESPDM, yaitu metodologi ini dapat digunakan oleh berbagai level pengguna, mulai dari pemula hingga ahli dalam berbagai proyek dan sains. Langkah-langkah pra-pemrosesan data. Langkah
Pra-pemrosesan data dimulai dari raw data. Raw data itu data mentah, lalu kemudian data disiapkan dengan langkah data preparation yang menghasilkan prepared data yang selanjutnya akan melewati proses data analitik yang akan menghasilkan data insight. Seperti pada gambar tersebut, itu menunjukkan bagaimana data mentah yang masih berantakan, yaitu raw data, dalam berbagai bentuk warna, diolah menjadi data yang lebih teratur dan siap digunakan, kemudian diolah lebih lanjut hingga menghasilkan grafik atau insight yang bermanfaat bagi bisnis atau proses pengambilan keputusan. Fakta terkait data preparation merupakan data yang ada saat ini banyak sumber dan format yang beragam, mulai dari terstruktur, semi, dan juga tidak terstruktur. Kualitas model prediktif bergantung pada kualitas data GIGO atau yang disebut dengan Gerback in, Gerback out. Dalam diagram lingkaran itu menunjukkan proporsi waktu yang dihabiskan oleh data science dalam berbagai kegiatan. 60% untuk membersihkan data dan mengatur data, 19% untuk mengumpulkan data, kemudian 9% untuk menemukan pola dalam data, 4% untuk menyempurnakan algoritma, 3% untuk membangun set pelatihan, dan 5% untuk kegiatan lainnya. Pentingnya data preparation. Data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan. Data perlu disesuaikan dengan metode data mining yang digunakan. Data real world cenderung dalam tanda kutip kotor, yaitu tidak komplit, kurangnya nilai atribut, kurangnya atribut tertentu atau penting, hanya berisi data agregat. Misalnya pekerjaan itu dalam tanda kutip berarti artinya kotor, tidak ada isian. Noise memiliki error atau outline, misalnya gaji sama nilainya -10 atau usia dengan nilai 222. Untuk tidak konsisten memiliki perbedaan dalam kode dan nama, misalnya usia 32, tanggal lahir 03, 7, dan 2000, rating ada 1, 2, dan 3, atau bisa A, B, dan C. Pentingnya data preparation berikutnya adalah kolom dan baris yang saling bertukar, banyak variabel dalam satu kolom yang sama. Ada missing data, yaitu data yang hilang. Beberapa data mungkin hilang atau tidak ada. Penanganannya bisa dengan mengabaikan data tersebut, mengisinya secara manual, atau menggunakan perhitungan otomatis. Kedua, ada noise data atau data tidak akurat tadi. Data yang tidak relevan atau mengandung kesalahan bisa ditangani dengan teknik seperti binning, clustering, atau menggunakan algoritma machine learning untuk memperbaikinya. Kemudian ada inconsistent data, yaitu data yang tidak konsisten. Data yang tidak konsisten bisa muncul karena sumber eksternal yang berbeda. Solusinya adalah dengan menggunakan referensi eksternal atau alat-alat teknik untuk menyelesaikan ketidakselarasan ini. Tahapan dan tantangan data preparation. Yang pertama, memakan waktu lama, porsi teknis yang dominan, kemudian data yang tersedia tidak akurat atau jelas atau tidak langsung pakai, kemudian data tidak balance saat pengambilan sampel, dan rentan akan error. Pada gambar tersebut, memakan waktu lama karena proses persiapan data membutuhkan waktu yang signifikan. Kemudian porsi teknis yang dominan, bagaimana bagian teknis dari persiapan data tersebut seperti pembersihan dan performatan data mendominasi pekerjaan ini. Kemudian data yang tersedia tidak akurat, tidak langsung dapat dipakai itu. Data yang tersedia seringkali tidak langsung bisa digunakan atau tidak akurat sehingga perlu proses tambahan. Kemudian untuk data tidak balance itu ketidakseimbangan dalam sampel, data bisa saja menjadi masalah dalam analisis atau pembuatan model. Untuk rentan terhadap error, proses ini mudah mengalami kesalahan karena data yang rumit atau proses pengolahan yang tidak sempurna.
Untuk pemrosesan data, ada pengumpulan atau aggregation. Kedua, ada penarikan contoh atau sampling. Kemudian ada pemilihan fitur, yaitu fitur subset selection. Kemudian ada pembersihan data, yaitu data cleaning. Kemudian ada pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Kemudian ada pembuatan fitur atau fitur creation. Kemudian ada pendiskretan dan pembinaran atau discretization and binarization. Kemudian yang terakhir ada transformasi atribut atau atribut transformation. Untuk aggregation itu mengkombinasi dua atau lebih atribut-atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuannya yang pertama ada pengurangan data, yaitu data reduction, yaitu dengan mengurangi jumlah atribut atau objek. Kemudian ada perubahan skala dengan kota yang dikumpulkan atau digabungkan ke dalam daerah, provinsi, negara, dan sebagainya. Yang terakhir ada menstabilkan data, yaitu dengan data-data yang digabungkan cenderung lebih sedikit variasinya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sampling data, pengertian. Sebelum melakukan tahapan dalam data preparation, terlebih dahulu adalah pemilihan atau penentuan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan penentuan populasi sampel. Populasi, keseluruhan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi perhatian penelitian. Misalnya, populasi bisa berupa semua penduduk di sebuah kota, semua mahasiswa di sebuah universitas, atau seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Yang kedua, sampel. Subset dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel ini diambil untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Sampel harus representatif agar hasil penelitian bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Sampling data, penarikan contoh, merupakan teknik utama yang digunakan untuk seleksi data. Sering digunakan untuk persiapan, penyelidikan, dan analisis data akhir. Contoh statistik, karena untuk memperoleh himpunan data secara keseluruhan, sangat mahal atau menghabiskan banyak waktu. Penarikan contoh digunakan dalam data mining, karena pengolahan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal atau menghabiskan waktu. Prinsip utama untuk penarikan contoh yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik penggunaan dataset keseluruhan jika contoh tersebut representatif atau bersifat mewakili. Yang kedua, suatu contoh dikatakan representatif jika paling tidak mempunyai sifat yang sama dengan yang diperhatikan sebagai himpunan data asli. Berikut adalah contoh ukuran sampel. Ada 8.000 poin. Ini adalah sampel yang cukup besar dan biasanya digunakan dalam penelitian atau survei yang melibatkan populasi sangat besar. Ukuran ini memungkinkan analisis statistik yang lebih akurat dan hasil yang lebih meyakinkan. Karena semakin besar ukuran sampel, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan sampling. Yang kedua, 2.000 poin. Sampel 2.000 data point ini adalah sampel yang cukup besar dan biasanya digunakan untuk penelitian skala menengah. Dengan ukuran sampel seperti ini, analisis masih bisa memberikan gambaran yang baik tentang populasi dan tetap menjaga hasil yang signifikan secara statistik. Yang ketiga, sampel 500 data point. Ini adalah sampel yang kecil, biasanya digunakan dalam penelitian dengan populasi yang lebih terbatas atau jika kendala sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga menjadi faktor penting. Sampel ini bisa menghasilkan hasil yang cukup baik, terutama jika metode sampling dilakukan dengan baik dan representatif. Kategori metode sampling. Yang pertama, probability sampling method. 1. Simple random sampling. Simple random sampling atau sampel acak sederhana. Setiap elemen dapat dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pemilihan dilakukan secara acak tanpa pola tertentu.
misalnya dengan menggunakan undian atau tabel angka acak. Cluster sampling atau sampel cluster. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok cluster, misalnya berdasarkan lokasi geografis. Setelah itu, beberapa cluster dipilih secara acak dan semua elemen dalam cluster yang dipilih dijadikan sampel. Yang ketiga, systematic sample adalah metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih secara berkala dari populasi dengan interval tertentu. Setelah elemen pertama dipilih secara acak, dalam metode ini setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, namun pemilihannya mengikuti urutan tertentu. Yang keempat, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, atau pendapatan. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata untuk memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dalam sampel. Yang kedua, ada non-probabilitas sampling. Dalam non-probabilitas sampling, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini biasanya lebih mudah dan lebih cepat dilakukan, tetapi bisa lebih rentan terhadap bias. Beberapa teknik yang termasuk dalam kategori ini adalah ada convenience sampling atau sampel kemudahan. Sampel diambil dari elemen-elemen yang mudah diakses atau tersedia. Misalnya, seorang peneliti mengambil sampel dari teman-teman terdekatnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, purposive sampling atau sampel tujuan. Peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan atau kriteria tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi spesifik dari subjek tertentu. Misalnya, dalam penelitian medis, penelitian bisa memilih sampel pasien dengan penyakit tertentu. Yang ketiga ada snowball sampling atau sampel bola salju. Peneliti memulai dengan sedikit individu dan mereka meminta individu-individu tersebut untuk merekomendasikan orang lain yang juga sesuai dengan kriteria penelitian. Metode ini sering digunakan dalam populasi yang sulit dijangkau atau langka. Yang keempat ada kuota sampling atau sampel kuota. Peneliti membagi populasi ke dalam subkelompok dan kemudian menetapkan kuota untuk setiap subkelompok. Sampel kemudian diambil dari setiap subkelompok hingga kuota tercapai, tetapi pemilihannya tidak dilakukan secara acak. Sampling data, kategori metode sampling. Kapan harus menggunakan sampling probabilitas? 1. Ketika kamu ingin mengurangi bias pengambilan sampel. Pengambilan sampel probabilitas menghasilkan temuan yang lebih berkualitas karena memberikan representasi populasi yang tidak memihak. Yang kedua ada ketika populasinya biasanya beragam. Metode pengambilan sampel ini akan mengambil sampel dari berbagai strata sosial ekonomi, latar belakang, dan lain-lain untuk mewakili populasi yang lebih luas. Yang ketiga, untuk membuat sampel yang akurat. Peneliti menggunakan metode statistik yang telah terbukti untuk menarik ukuran sampel yang tepat untuk mendapatkan data yang terdefinisi dengan baik. Sampling data, tipe-tipe probability sampling. 1. Penarikan contoh acak sederhana. Kemungkinan ada suatu pemilihan item tertentu yang sama, artinya setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, Anda ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Anda menetapkan nomor untuk setiap karyawan di database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 nomor. Yang kedua, systematic sampling. Pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel sistematik mirip dengan pengambilan sampel acak sederhana, tapi biasanya sedikit lebih mudah dilakukan. Setiap anggota populasi terdaftar dengan nomor, tetapi bukannya menghasilkan nomor secara acak, namun individu dipilih secara berkala.
Contoh, Cuk, klik gak, Cuk? semua karyawan perusahaan terdaftar dalam urutan abjad. Dari 10 nomor pertama, Anda secara acak memilih titik awal, nomor 6. Dari nomor 6 dan seterusnya, setiap orang ke-10 dalam daftar dipilih, 6, 16, 26, 36, dan seterusnya. Dan Anda mendapatkan sampel dari 100 orang. Tipe-tipe probability sampling. Penarikan contoh bertingkat, stratified sampling. Pengambilan sampel bertingkat melibatkan membagi populasi menjadi subpopulasi yang mungkin berbeda dalam hal-hal penting. Ini memungkinkan Anda menarik kesimpulan yang lebih tepat dengan memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dengan benar dan sampel. Untuk menggunakan metode pengambilan sampel ini, Anda membagi populasi menjadi subkelompok, disebut strata, berdasarkan karakteristik yang relevan, misalnya jenis kelamin, rentang usia, golongan pendapatan, atau peran pekerjaan. Contoh, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Anda ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan, sehingga Anda mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian Anda menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, dan memberi Anda sampel yang representatif dari 100 orang. Cluster sampling, penarikan contoh cluster. Pengambilan sampel cluster juga melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok, tetapi setiap subkelompok harus memiliki karakteristik yang serupa dengan keseluruhan sampel. Alih-alih mengambil sampel individu dari setiap subkelompok, Anda secara acak memilih seluruh subkelompok. Jika memungkinkan, Anda dapat memasukkan setiap individu dari setiap klaster sampel. Jika klaster itu sendiri besar, Anda juga dapat mengambil sampel individu dari dalam setiap klaster menggunakan salah satu teknik di atas. Metode ini bagus untuk menangani populasi yang besar dan tersebar, tetapi ada lebih banyak resiko kesalahan dalam sampel, karena mungkin ada perbedaan substansial antara kelompok. Sulit untuk menjamin bahwa klaster sampel benar-benar mewakili seluruh populasi. Contoh, perusahaan ini memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri, semua dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Anda tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjalanan ke setiap kantor untuk mengumpulkan data Anda. Jadi, Anda menggunakan sampling acak untuk memilih 3 kantor dan ini adalah klaster Anda. Kategori metode sampling. Di situ ada 4 bagian, convenience, kuota, snowball, dan judgmental. Yang pertama, konvensi sampling berdasarkan kasus aksesibilitas. Yang dua, ada kuota, karakteristik yang relevan digunakan untuk memisahkan sampel guna meningkatkan keterwakilan. Yang ketiga, snowball, dirujuk oleh elemen sampel saat ini. Yang keempat, ada judgmental or purpose sampling, sengaja memilih sampel agar sesuai dengan beberapa kriteria. Tipe-tipe non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Ciri-ciri dari probability sampling adalah 1. Populasi yang akan dijadikan sumber data tidak diketahui sebelumnya. Yang kedua, keterbatasan penelitian. Metode ini tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Yang ketiga, randomisasi atau keteracakan. Data yang digunakan tidak acak. Yang keempat, exploratory. Riset eksploratori bersifat fleksibel dan tidak terukur. Umumnya riset ini berbentuk riset kualitatif dengan metode pengumpulan data yang lazim digunakan yaitu wawancara dan focus group discussion.
Hasil dari penggunaan metode ini adalah bias. Yang terakhir, kesimpulan yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini berupa analitik. Tahapan sampling ada 5 step. Yang pertama, identify and define target population. Yang kedua, select sampling frame. Yang ketiga, choose sampling method. Yang keempat, determine sample size. Yang kelima, collect the required data. Selection. Setelah menentukan sampling atas data yang diambil nanti, selanjutnya adalah melakukan seleksi fitur atas data sampling tersebut. Memilih kolom atau atribut atau variabel yang akan diolah lebih lanjut. Yang kedua, seleksi fitur merupakan konsep inti dalam ML yang berdampak besar bagi kinerja model prediksi. Yang ketiga, fitur data yang tidak atau sebagian saja relevan berdampak negatif terhadap kinerja model. Yang keempat, definisi seleksi fitur. Proses otomatis atau manual memilih fitur data yang paling berkontribusi terhadap variabel prediksi atau output yang diinginkan. Selanjutnya adalah fitur subset selection manfaat. Yang pertama ada mengurangi dimensional data. Yang kedua ada mengurangi fitur-fitur yang redundant, yaitu duplikasi sebagian besar atau sebuah data informasi yang tergandung dalam satu atau lebih atribut lain. Contohnya adalah harga pembelian dari sebuah produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayar. Yang ketiga adalah mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan, seperti tidak mengandung informasi yang berguna untuk tegas data mining secara langsung. Contoh adalah NBI mahasiswa sering tidak relevan untuk memprediksi IPK mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah fitur subset selection teknik. Yang pertama ada brute force approach, yaitu mencoba semua kemungkinan fitur subset-subset sebagai masukan algoritma data mining. Yang kedua ada embedded appraisal, yaitu fitur selection terjadi secara alami sebagian dari algoritma data mining. Yang ketiga ada filter appraisal. Apa bit? Yang ketiga ada filter appraisal, yaitu fitur-fitur dipilih sebelum algoritma data mining dijalankan. Yang ketiga ada Weber appraisal, yaitu menggunakan algoritma data mining sebagai sebuah kotak hitam untuk mendapatkan subset atribut-atribut yang paling baik. Next. Ini adalah fitur subset selection teknik. Yang pertama ada atribut, terus ke search strategi, terus ke subset of attribute, evaluation, ke stop filtering. Kalau belum selesai, kembali ke search strategi. Kalau selesai, ke selected attribute. Dan yang terakhir ada validation prosedur. Fitur subset selection metode. Yang pertama adalah seleksi univariate, yaitu uji statistik dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur tersebut yang memiliki relasi paling kuat untuk variabel output. Kedua, misalkan menggunakan uji statistik chi-square untuk fitur non-negatif untuk memilih n fitur terbaik dan dataset. Fitur importance, itu VT berfungsi memberi skor untuk setiap fitur data. Semakin tinggi skor, semakin penting atau relevan fitur tersebut terhadap variabel output. Selanjutnya ada fitur subset selection metode. Yang pertama ada matriks korelasi, yaitu korelasi menyatakan bagaimana fitur terkait satu sama lain atau variabel target. Yang kedua ada korelasi bisa positif, atau kenaikan satu nilai fitur meningkat nilai variabel target, atau negatif, kenaikan satu fitur menurunkan nilai variabel target. Next. Selanjutnya ada correlation. Correlation mengukur hubungan objek-objek secara linear. Untuk menghitung correlation, perlu dilakukan perhitungan convergence antara dua objek tersebut. Jika standar deviasi P adalah standar deviasi dari vektor P dan standar deviasi Q
adalah standar deviasi dari vektor Q, maka persamaan correlation dari dua faktor P dan Q adalah Cor P dan Q sama dengan Cov PQ per standar deviasi P kali standar deviasi Q. Selanjutnya, ini adalah contoh perhitungan correlation. Jika X sama dengan min 3, 6, 0, 3, min 6, dan jika Y sama dengan 1, min 2, 0, min 1, 2, maka dapat ditentukan bahwa COV X, Y sama dengan 1/4 sama dengan minus 30/4 dan core X, Y sama dengan 4/30/4 sama dengan minus 1. Ini adalah visualisasi everlasting correlation. Ini adalah diagram sebar yang menunjukkan kesamaan dari minus 1 hingga 1. Next. Selanjutnya ada data cleaning. Data cleaning atas data berantakan atau messy data seperti missing value, format tidak konsisten, rekor tidak berbentuk baik, outlier yang berlebihan. Dilakukan dengan cara membuang kolom-kolom tidak penting dalam satu dataset, mengubah indeks di dataset, merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali, melewati baris-baris tidak penting dalam data. Selanjutnya ada curse of dimensionality. Jika dimensi meningkat, data akan meningkat secara halus dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik yang merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection akan menjadi kurang berarti. Selanjutnya ada dimensionality reduction. Itu manfaat mencegah terjadinya efek dari dimensionalitas, mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma data mining, membuat data lebih mudah divisualisasikan, membuat untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengurangi gangguan atau derau dengan teknik Principal Component Analysis, Singular Value Deposition, Order Supervised Out, and Non-linear Technique. Next. Untuk Dimensional Reduction PCA, tujuannya adalah mendapatkan sebuah proyeksi yang menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Bisa dilihat dari grafik ini ya. Next. Untuk dimensi reduction PCA, yaitu mendapatkan eigenvector dan covariance metric. Dan eigenvector mendefinisikan suatu ruang baru. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dimension sama dengan 206. Ini merujuk pada jumlah prinsipal komponen yang dipilih dalam proses reduksi dimensi dari dataset yang lebih besar. Selanjutnya, feature creation atau pembuatan fitur merupakan proses membuat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah himpunan data yang lebih efisien daripada atribut-atribut yang ada. Terdapat 3 metodologi umum dalam pembuatan fitur. Pertama, ekstraksi fitur atau feature extraction dengan melakukan domain spesifik yang artinya fitur yang relevan dan berharga untuk satu bidang khusus dan mungkin tidak berlaku atau tidak efektif pada bidang lain. Kedua, pemetaan data ke ruang, yaitu dengan transformasi Fourier dan transformasi wavelet. Ketiga, konstruksi fitur atau feature construction, yaitu dengan cara menggabungkan fitur-fitur atau combining features. Berikutnya, discretization and binarization. Dalam beberapa algoritma data mining, khususnya algoritma klasifikasi membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan algoritma asosiasi memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal disebut dengan discretization. Untuk transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner disebut binarization.
Binarization. Teknik binarization sebagai berikut. Jika ada M nilai kategorikal, maka beri untuk setiap nilai tersebut dengan sebuah nilai integer yang unik pada interval 0 M-1. Jika atributnya ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Kemudian konversikan setiap nilai integer tersebut ke dalam bilangan biner. Berikut merupakan tabel contoh hasil pembineran. Untuk atributnya yaitu jenis nilai, untuk objeknya yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, discretization atribut continue. Transformasi dari atribut continue ke atribut kategorikal meliputi dua langkah. Yang pertama, menentukan berapa banyak kategori, di mana setelah nilai dari atribut continue diurutkan, kemudian dibagi dalam n interval dengan menentukan n-1 split point atau titik pemisah. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut continue ke kategori-kategori ini, di mana semua nilai dalam satu interval dipetakan ke nilai kategori yang sama. Discretization untuk tujuan klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu unsupervised discretization dan supervised discretization. Unsupervised discretization adalah metode discretization dengan tanpa menggunakan informasi kelas. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan equal width, yaitu membagi range atribut ke dalam sejumlah interval yang ditentukan user yang masing-masing mempunyai lebar yang sama. Yang kedua, pendekatan equal frequency atau equal depth, yaitu menempatkan objek-objek dengan jumlah yang sama dalam tiap interval. Berikut merupakan contoh discretization without using class labels dengan menggunakan data sebagai sebaran datanya seperti pada gambar sebelah kiri atas, kemudian menggunakan metode equal interval width, equal frequency, dan k-means. Berikutnya transformasi data. Transformasi data merupakan perubahan data dari variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu, di mana transformasi data ini dapat dilakukan untuk dapat data numerik. Tujuan atau alasan dilakukannya transformasi data antara lain mengubah data menjadi skala yang berbeda, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses permodelan, melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear, memodifikasi rentang nilai dari suatu variabel, mengetahui distribusi dari suatu data, memudahkan interpretabilitas, dan yang terakhir menormalkan suatu data. Transformasi data pembagian. Yang pertama, representasi fitur, di mana data awalnya dapat berupa kolom data atau fitur tipe data yang dapat digunakan algoritma machine learning sesuai dengan tipe data. Representasi fitur merupakan teknik yang memungkinkan sistem bekerja secara otomatis, menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klarifikasi dari dataset, menggantikan rekayasa fitur manual, dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua, rekayasa fitur, di mana datanya dapat berupa normalisasi, pemilihan fitur tipe data baru, dan menambahkan kolom data baru. Rekayasa fitur merupakan proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif dan menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Selanjutnya, transformasi data rekayasa fitur. Ketika kita melihat banyak fitur dalam kumpulan data yang diberikan, rekayasa fitur dapat menjadi modul yang cukup menantang dan menarik, di mana jumlah fitur dapat sangat mempengaruhi model, sehingga rekayasa fitur merupakan tugas penting dalam siklus hidup ilmu data. Berikut Berikut merupakan langkah-langkah umum dalam proses feature engineering, antara lain pertama feature learning, yang kedua feature improvement, di mana dalam peningkatan fiturnya dapat dilakukan dengan teknik imputation, encoding, scaling, handling outliers, log transform, grouping operation, dan binding. Untuk handling outliers
sendiri merupakan teknik yang dapat mempengaruhi performa fitur secara negatif. Maka diperlukan penanganan seperti menghapus outliers atau data yang terlalu berbeda. Ketiga, feature construction. Keempat, feature extraction. Kelima, feature selection. Dan yang terakhir, feature transformation. Selanjutnya, transformasi data, teknik, imputasi, yaitu model yang menggantikan nilai atau data yang hilang, atau missing value, not a number, blank, dengan nilai pengganti. Teknik imputasi memiliki dua tipe data variabel. Pertama, jika tipe data variabel numerik, menggunakan metode imputasi mean atau median, menggunakan metode imputasi nilai suka-suka atau arbitrary, dan menggunakan metode imputasi nilai atau data ujung atau end of tail. Yang kedua, jika tipe data variabel kategorik, menggunakan metode imputasi kategori yang sering muncul dan menggunakan metode imputasi tambah kategori yang hilang. Selanjutnya, transformasi data teknik imputasi mean atau median. Imputasi ini bekerja dengan menghitung rata-rata atau median dari nilai yang tidak hilang dalam kolom, kemudian mengganti nilai yang hilang dalam setiap kolom secara terpisah dan independen dari yang lain. Berikut contohnya yang dapat digunakan hanya dengan menggunakan data numerik. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri kolom 3, baris kedua, nomor 1, yaitu terdapat not a number. Kemudian dicari rata-ratanya, pada tabel kedua didapatkan nilai 11 yang berasal dari 17 tambah 5 dibagi 2. Dan begitu pula pada not a number yang lainnya. Berikutnya transformasi data, teknik imputasi mean atau median. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi mean atau median. Kelebihannya antara lain mudah dan cepat, bekerja efektif untuk dataset numerik berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik, cocok untuk data missing completely at random atau MCAR, dapat digunakan dalam produksi, contohnya dalam model deployment. Untuk kekurangannya tidak memperhitungkan korelasi antar fitur berfungsi, kurang akurat, tidak menghitung probabilitas atau ketidakpastian, tidak cocok untuk lebih besar dari 5% missing data, dan yang terakhir mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal atau original serta covariant variabel sisa data. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Kemudian ada transformasi data, yaitu teknik imputasi mean atau median. Pada intinya, teknik imputasi mean ini adalah teknik untuk menangani missing data dan menggantinya dengan mean atau nilai rata-rata dari nilai yang ada dalam variabel yang sama. Contohnya, cara menghitungnya itu kita menjumlahkan semuanya kemudian membagi dengan variabel yang ada di dalam. Maka ditemukan 36,2. Kelebihan dari teknik imputasi mean ini, yang pertama adalah mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak perhitungan. Yang kedua, mengembalikan dataset menjadi lengkap sehingga analisis statistik bisa dilakukan. Dan juga kekurangannya antara lain dapat menyebabkan bias. Bias itu adalah samar atau tidak jelas karena mengurangi variabilitas dalam data, sehingga membuat distribusi data menjadi kurang akurat. Yang kedua, mengabaikan korelasi antara variabel yang bisa mempengaruhi hasil akhir analisis. Next. Kemudian di sini ada imputasi nilai suka-suka atau bisa disebut arbitrer. Metode ini adalah metode informal di mana nilai yang hilang diisi dengan angka sembarangan tanpa dasar statistik yang jelas. Teknik ini tidak dianjurkan karena menyebabkan bias dan hasil analisis yang tidak akurat. Mengapa tidak disarankan? Yang pertama, tidak berdasarkan metode statistik atau teori yang valid. Yang kedua, hasil yang diperoleh dari data yang diisi dengan metode ini akan sangat bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sini
ada contoh menggunakan nilai arbitrary seperti 0,999, minus 999 atau kombinasi lain dari 9 atau minus 1 jika distribusinya positif. Bisa kita lihat contoh di bawah ini. Kemudian next, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya asumsi data tidak missing at random. Yang kedua, mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Kekurangannya, main distorsi, variansi dan distribusi variabel asal atau original serta konvarian variabel sisa data. Membentuk outlier jika nilai arbitrary berada di sekitar di akhir distribusi. Semakin besar nilai hilang atau NA, maka semakin besar distorsi. Hindari memilih nilai arbitrary yang mendekati nilai mean atau median. Next. Di sini imputasi end of tail. Imputasi end of tail hampir mirip dengan imputasi nilai arbitrary, tetapi secara otomatis memilih nilai arbitrary di akhir distribusi variabel. Seperti contoh di bawah ini, dia mengambil nilai yang di akhir. Di sini di akhirnya ada 50, maka nilai yang hilang itu digantikan dengan nilai di akhir distribusi variabel. Next, di sini ada kekurangan kelebihannya. Kelebihan imputasi end of tail yaitu mirip dengan imputasi suka-suka arbitrary tadi. Dan kekurangannya jika variabel distribusi normal, maka nilai arbitrary plus min plus 3 kali standar deviasi. Jika variabel skew itu adalah skewness itu adalah ketidaksimetrisan distribusi data. Maka digunakan aturan IKR proximity. IKR proximity ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi outlier dalam distribusi data berdasarkan rentang interquartile atau IKR. Seperti contoh ini, di sini batas upper limitnya itu 75 plus IKR kali 3 dan lower limitnya 25 kuantil min IKR kali 3. Nah, di hasilnya ini adalah lower dan upper limit. Maka kalau ada angka yang di luar ini maka disebut sebagai outlier gitu. Next. Kemudian imputasi frequent kategori atau modus. Ini mengganti semua kemunculan nilai yang hilang dalam suatu variabel dengan nilai yang paling sering muncul. Seperti contoh di bawah ini, di sini nilai yang paling sering muncul ada Ford kan, maka nilai yang hilang otomatis langsung digantikan oleh Ford juga, gitu. Next. Kelebihannya di sini cocok untuk data dengan missing at random. Yang kedua, mudah dan cepat diterapkan. Yang ketiga, dapat digunakan dalam produksi atau MIS dalam model deployment. Kekurangannya, distorsi relasi label dengan frekuensi tertinggi versus variabel lain. Kedua, menghasilkan over representation jika banyak data yang missing. Next. Nah, di sini ada imputasi random sample. Imputasi random sample adalah teknik mengisi data yang hilang dengan nilai yang dipilih secara acak dari data yang tersedia dalam variabel yang sama. Dengan cara ini, nilai diimputasi tetap mengikuti distribusi asli dari variabel tersebut. Nah, di sini nilai yang hilang, contoh ya, di sini male dan ada age-nya, umurnya, di sini hilang kan datanya. Nah, diganti dengan di sebelahnya itu 34. Kenapa 34 dan di sini random? Yang penting masih ada dalam variabel itu bisa digantikan dengan ini variabel yang hilang tadi gitu. Kayak gini female dan male ada 25. Jadi misal
di sini randomnya itu 90. Itu tidak bisa karena tidak berada dalam variabelnya gitu. Next. Di sini ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama cocok untuk data missing at random. Ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli. Mudah dan cepat mempertahankan varians dari variabel. Kemudian kekurangannya randomness membutuhkan memori besar untuk deployment karena perlu untuk menyimpan data latih yang asli untuk ekstraksi nilai. Next. Kemudian imputasi nilai nol atau konstanta. Imputasi nol atau konstan ini seperti namanya menggantikan nilai yang hilang dengan nol atau nilai konstanta apapun yang ditentukan. Contoh, di bawah ini yang ditentukan kan menggantikan dengan nol kan. Jadi nilai yang hilang ini digantikan otomatis dengan nol. Atau misal kita menentukan nilai 3 bisa aja karena di sini kan ditulis apapun yang ditentukan kan. Jadi misal nilai yang hilang terus digantikan di sini 3, semuanya rata 3, bisa-bisa saja. Next. Di sini ada pun kelebihannya cocok untuk variabel kategorik dan kekurangannya tidak memperhitungkan korelasi antara fitur, memunculkan bias dalam data. Next. Nah, kemudian yang terakhir, transformasi data, standarisasi dan normalisasi. Standarisasi dan normalisasi tujuan dari ini adalah untuk membuat keseluruhan nilai mempunyai suatu sifat khusus. Contoh transformasi standarisasi. Hitung nilai tengah dengan median. Kedua, hitung absolute standard deviation. Di sini transformasi ada apa namanya? Ininya bisa dibaca, teman-teman. Oke, rumusnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat masuk ke dalam mudah dipahami oleh teman-teman. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis ditanyakan di grup kelas. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.